Terima kasih Pak Dirjen. Dari para yang mulia mungkin ada hal yang ingin didalami atau ingin ditanyakan. Yang mulia Prof. Sodi silakan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, kami terima kasih kepada DPR yang sudah memberikan keterangan terkait dengan permohonan akuo, dan suasana hari ini memang agak sedikit beda. Ini yang paling ramai dalam 3 tahun terakhir hadir di Mahkamah Konstitusi. Ramai substansinya, ramai juga orangnya yang hadir. Nanti biar urusan mahkamah lah menilai mana di antara posisi ini nanti yang akan diterima. Dan itu yang pertama. Yang kedua, kepada wakil pemerintah juga diucapkan terima kasih. Namun demikian, kami dari mahkamah masih perlu ada penambahan keterangan, baik yang disampaikan DPR maupun yang disampaikan oleh pemerintah. Terutama supaya kita bisa melihat secara komprehensif ya permohonan ini, tolong kami diberi juga bantuan penjelasan kira-kira pasal yang diajukan permohonan oleh pemohon ini, pasal 168 ayat 2, pasal 342 ayat 2, pasal 353 ayat 1 huruf B, pasal 3686 ayat 2 huruf B, pasal 420 huruf C dan huruf D, pasal 422 dan pasal 426 Undang-Undang Pemilu. Itu kira-kira berkaitan dengan pasal apa saja dalam konteks sistem pemilu. Jadi kan ini pasalnya tidak mandiri ini saja. Nah, kami minta tolong kami dibantu juga kira-kira ini terkoneksi dengan pasal apa saja dalam sistem pemilu, baik itu proporsional tertutup maupun proporsional terbuka. Sehingga nanti kami bisa dapat gambaran yang lebih komprehensif ini permohonan mau dipotret seperti apa oleh Mahkamah Konstitusi. Itu bukan berarti kami di Mahkamah tidak melakukan itu. Kira-kira kaitan ini dengan pasal-pasal apa saja. Tapi akan jauh lebih komprehensif, nanti ada keterangan DPR, ada keterangan pemerintah, nanti akan kami persandingkan dengan apa yang kami hasilkan juga di Mahkamah Konstitusi. Itu yang pertama, dan saya berharap ini bisa ditambahkan di sidang berikutnya. Yang kedua, ini kondisi yang memang harus disampaikan kepada DPR khususnya. Tadi DPR, di keterangan DPR ya, bukan yang keterangan yang disampaikan oleh Pak dari PDIP, itu menekaskan terus kepada mahkamah untuk konsisten mempertahankan putusan sebelumnya. Tentu kami tidak akan mengomentar itu. Tapi di sisi lain, di dalam keterangan yang disampaikan DPR, kami juga menemukan soal yang harus kita pikirkan bersama. Di pasal di halaman 42 itu, rekomendasi huruf F antara DPR Komisi 2 dengan KPU Bawaslu. Kami mahkamah hanya ingatkan DPR bahwa terkait dengan dapil sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi. Tolong ini direnungkan. Dua substansinya memperbaiki dapil itu dengan alasan-alasan yang dinyatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi, dan itu ditetapkan dengan peraturan KPU. Agar ini nanti tidak jadi masalah kalau proses ini berujung di sengketa nantinya. Dan ini poin yang harus dipikirkan oleh teman-teman di DPR. Jangan ini menjadi titik lemah orang mempersoalkan tahapan yang sudah dilaksanakan sedemikian panjang. Nah, ini nggak perlu dijawab di sini. Ini hanya ingatan saja untuk pengingat disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi karena ada dalam keterangan yang dikemukakan di sini. Yang ketiga,
Kami bersyukur ya, baik DPR maupun tadi PDIP, fraksi PDIP menjelaskan risalah-risalah itu. Tolong kami juga kalau bisa diserahkan risalah secara utuh. Jadi kami bisa juga melihat, jangan-jangan ada yang lain di luar yang dicantumkan ini. Nah, risalah utuh itu menjadi penting bagi kami untuk memotret norma yang diajukan permohonan dalam permohonan aku. Terima kasih Pak Ketua, saya kembalikan. Ya, baik. Terima kasih Yang Mulia Prof. Saldi. Ya, silakan untuk ditanggapi dari kuasa Presiden terlebih dahulu. Apakah akan sekaligus nanti dalam keterangan tambahan? Silakan. Ya, terima kasih Yang Mulia. Baik, Yang Mulia. Ya, kuasa Presiden dulu. Ya, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Setelah kami berdiskusi dengan Pak Dr. Bakhtiar, nanti akan diberikan secara lengkap, secara tertulis sebagai keterangan tambahan Yang Mulia. Terima kasih. Baik. Ya, silakan Pak Supriyansa dari DPR. Baik, Yang Mulia, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Saldi, sudah kami catat dan kami akan memberikan nanti jawaban secara tertulis, kemudian apa yang menjadi perhatian dari Yang Mulia akan kami atensi terkait dengan soal pembahasan dapil, dan terakhir risalah-risalah yang utuh akan kami juga serahkan Yang Mulia. Terima kasih. Ya, baik. Ya, sebelum untuk sidang hari ini, sebelum ditutup, ada bukti tambahan dari pemohon, yaitu bukti P3 sampai dengan P28 Yang Mulia. 28, ya, Iya. benar ya, ya. Benar Yang Mulia. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah. Terima kasih Yang Mulia. Kemudian untuk agenda sidang selanjutnya, Mahkamah tetap akan menghadirkan pihak terkait KPU yang pada hari ini berhalangan hadir sesuai dengan suratnya, sehingga pada sidang yang akan datang ada 4 pihak terkait yang akan didengar keterangannya, yaitu pihak terkait KPU, kemudian pihak terkait M. Fatur Rahman dan kawan-kawan, dan pihak terkait Charlotta Febiola dan kawan-kawan, dan yang keempat pihak terkait Asnawi dan kawan-kawan. Kemudian untuk yang lainnya nanti pada sidang berikutnya lagi. Ya, jadi keterangan tertulisnya untuk keempat pihak terkait tadi, terutama ke pihak terkait yang atas permohonan sendiri, kalau KPU itu atas permintaan Mahkamah Konstitusi, dan dari KPU sudah mengajukan keterangan tertulis. Untuk yang ketiga pihak terkait tadi supaya diserahkan sebelum hari sidang, paling tidak 2 hari sebelum hari sidang sudah diserahkan ke kepanitraan. Untuk itu, Yang Mulia, ya, terkait dengan poin 22 yang pandangan fraksi PD Perjuangan Yang Mulia, nanti kami akan kirimkan langsung hari ini juga Yang Mulia, yang poin 22-nya. oh ya, baik, ya silakan. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Izin Yang Mulia, Ya, dari saya Zainuddin Paru, kuasa hukum Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera. ya silakan. Ada sebagaimana juga disampaikan oleh Hakim Yang Mulia Hakim Prof. Saldi Isra, bahwa hari ini ada yang berbeda dalam pandangan DPR. Yang kami pahami, DPR dipanggil dalam forum sidang Mahkamah Konstitusi adalah sebagai lembaga negara. Ya. Namun demikian pada hari ini kami melihat ada yang berbeda.
sehingga kemudian memunculkan dua petitumnya juga yang berbeda. Sebagai pihak terkait tentu kami ingin punya standing tentang apa yang seharusnya DPR dalam sikap politik dan hasil dari kerja DPR sebagai pembuat undang-undang. Oleh karena itu kami bertanya melalui majelis Mahkamah yang mulia, apakah hari ini keterangan yang disampaikan adalah DPR sebagai lembaga, kemudian di sisi lain yang disampaikan oleh Bapak Arteria Dahlan, apakah juga sebagai keterangan DPR, ataukah tidak sebaliknya? PDIP mengajukan diri juga sebagai pihak terkait, sebagaimana kami juga dari partai-partai yang lain. Demikian. Ya, baik. Apa yang ditanyakan atau apa yang disampaikan oleh kuasa hukum salah satu pihak terkait, ya, akan menjadi bahan pertimbangan. Jadi berilah kesempatan pada kami untuk menilai dan mempertimbangkannya. Ya, sama juga kan. Jadi seperti disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Saldi, persidangan hari ini tuh ya luar biasa, ya, rame dalam arti ya DPR ternyata ya ada dua belahan kan begitu tadi, ya. Dan sudah diakui juga oleh Pak Supriyansa maupun oleh Pak Arteria. Jadi kesimpulannya ya MK yang akan menilai. Bagi para pihak terkait silakan punya penilaian sendiri atau berbeda ya terserah. Tetapi apa yang disampaikan oleh Pak Supriyansa dan Pak Arteria ya kami yang akan menilai. Nah, mau menanggapi bagaimana terserah ya. Baik. Sudah jelas ya? Izin Yang Mulia. Silakan. Pihak terkait kuasa dari Derek Lopati, setelah kami tadi mendengarkan keterangan dari pemerintah dan DPR, tentunya melalui persidangan ini mohon kiranya kami diperkenankan untuk juga mendapatkan salinan keterangan DPR dan Presiden. Terima kasih. Ya, baik. Nanti bisa menghubungi panitera atau kepanitraan setelah sidang ini selesai. Ya, udah jelas ya? Baik. Untuk sidang yang akan datang ditunda hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 jam 10.00 WIB dengan agenda ya mendengar keterangan keempat pihak terkait tadi. Sekali lagi, hari Kamis 9 Februari 2023 jam 10.00 WIB. Terima kasih kepada Pak Supriyansa dan kawan-kawan, kemudian kuasa Presiden Pak Dirjen, terima kasih, dan Pak pihak terkait juga terima kasih. Sampai ketemu pada sidang yang akan datang. Tentu juga terima kasih pemohon. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023. Untuk perkara nomor 114/PUU-20 telah selesai. Sidang lanjutan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih, selamat siang. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda, Breaking News TV One akan kembali. Tetaplah bersama kami.